Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Dimyati dari kelas 12 IPS 1. Nah, selamat datang di pelajaran fikih. Usul fikih. Usul fikih adalah ilmu dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut, namun secara bahasa. Usul. Secara bahasa, usul merupakan jamak, bentuk, perulal, atau majmu dari kata asyal yang berarti yang berdasar, maksud saya, pondasi atau akar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masala kalimatan thayyibatan kasajarati thayyibati usluha satitu wafarhuha fi syamal, yang artinya, tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Quran Surat Ibrahim ayat 44. Shadaqallahul azim. Ruang lingkup usul fikih. Ruang lingkup pembahasan usul fikih terbagi menjadi 3, yaitu 1. Hukum syariah dan hal-hal yang berkaitan dengannya, dengan rincian sebagai berikut. A. Pembahasan tentang Al-Hakim. B. Kitab At-Taklif. C. Kitab Al-Wahdi. D. Kaidah Kulliyah. 2. Dalil dan hal-hal yang berkaitan dengan rincian sebagai berikut. Dalil-dalil syar'i itu A. B. Sesuatu yang diduga sebagai dalil padahal bukan dalil. C. Pembahasan tentang bahasa Arab. D. Pembahasan tentang Al-Quran dan As-Sunnah. 3. Ijtihad dan hal-hal yang berkaitan dengan rincian sebagai berikut. A. Pembahasan tentang ijtihad. B. Pembahasan tentang talqik. C. Pembahasan tentang tarji. Para ulama terlebih dahulu menyusun ilmu fikih sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan ijtihad para sahabat. Seperti Islam semakin berkembang dan mulai banyak negara yang masuk ke dalam daulah Islamiyah. Maka semakin banyak kebudayaan yang masuk dan menimbulkan pernyataan mengenai budaya baru ini yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Maka para ulama ahli usul fikih menyusun kaidah-kaidah sesuai dengan gramatika bahasa Arab dan sesuai dengan dalil yang digunakan oleh ulama penyusun ilmu fikih. Usaha pertama dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Dalam kitab ini, ia membicarakan tentang Al-Quran, kedudukan hadis, ijtima qiyas, dan pokok-pokoknya. Peraturan mengambil hukum. Usaha Imam Syafi'i ini merupakan batu pertama dari usul fikih yang kemudian dilanjutkan oleh para ahli usul fikih sesudahnya. Para ulama usul fikih dalam pembahasannya mengenai usul fikih tidak selalu sama, baik tentang istilah-istilah maupun tentang jalan pembicaraannya. Karena itu, maka terdapat 2 golongan, yaitu golongan mutakalim dan golongan Hanafiyah. Golongan mutakalim. Golongan mutakalim dalam pembahasannya selalu mengikuti cara-cara lazim digunakan dalam ilmu kalam, yaitu dengan memakai akal pikiran dan alasan-alasan yang kuat dalam menetapkan peraturan-peraturan pokok usul tanpa memperhatikan adanya peraturan-peraturan tersebut sesuai dengan persoalan cabang fu'ru atau tidak. Di antara kitab-kitab yang ditulis oleh golongan-golongan ini adalah Al-Mutamad oleh Muhammad bin Ali, Al-Burhan oleh Al-Juwaini, Al-Mustashfa oleh Al-Ghazali, Al-Mashhul oleh Ar-Razi. Golongan Hanafiyah. Golongan Hanafiyah adalah pembahasannya maksud saya selalu memperhatikan dan menyesuaikan peraturan-peraturan pokok usul dengan persoalan cabang fu'ru. Setelah kedua golongan tersebut, muncullah kitab pemersatu antara kedua aliran tersebut. Di antaranya adalah 1. Tankihul Ushul oleh Syadru Syariah. Badi Unnidzam oleh Asy'id. At-Tahrir oleh Kamal bin Hamam. Al-Muwafaqah oleh Asy-Syatibi. Selain kitab-kitab tersebut, di antaranya juga terdapat kitab-kitab lain, yaitu
Irsyadu Fuhul oleh Asy-Syaukani, Usul Fikih oleh Al-Judari. Terdapat juga kitab usul fikih dalam bahasa Indonesia dengan nama Kelengkapan dan Dasar-Dasar Fikih oleh Profesor T.M. Hasbi Asyadiki. Manfaat mempelajari usul fikih. 1. Menjadi sebuah pondasi awal dalam melakukan ijtihad. 2. Melakukan peningkatan dari wawasan yang dimiliki tentang agama Islam. 3. Mampu untuk melakukan penerapan terhadap berbagai macam bentuk dari kaidah Islam yang akan didapat secara benar. 4. Mampu untuk melakukan pengaplikasian dari hukum yang ada sesuai dengan sebuah syariah yang dimiliki oleh agama. 5. Mampu untuk menghindari berbagai macam bentuk talik yang dimana tidaklah benar. Perbedaan antara fikih dan usul fikih. Bahwa usul fikih merupakan metode, cara yang harus ditempuh oleh ahli fikih, faqih, di dalam menetapkan hukum-hukum syarah berdasarkan dalil syar'i serta mengklasifikasi dalil-dalil tersebut berdasarkan kualitasnya. Dalil dari Al-Quran harus didahulukan daripada qiyas serta dalil-dalil lain yang tidak berdasarkan nas Al-Quran dan hadis. Sedangkan fikih adalah hasil hukum syar'i berdasarkan metode-metode tersebut. Pengetahuan fikih itu lahir melalui proses pembahasan yang digariskan dalam ilmu usul fikih. Menurut aslinya, kata usul fikih adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, usul fikih, yang berarti asal usul fikih. Maksudnya pengetahuan fikih itu lahir melalui proses pembahasan yang digariskan dalam ilmu usul fikih. Pengetahuan fikih adalah formulasi dari nas syariat yang berbentuk Al-Quran, sunnah Nabi, dan cara yang disusun dalam pengetahuan usul fikih. Meskipun cara-cara ini disusun lama sesudah berlalunya masa diturunkannya Al-Quran dan diucapkannya sunnah oleh Nabi, namun materi, cara, dan dasar-dasarnya sudah mereka para ulama mujtahid menggunakan sebelumnya dalam mengistibatkan dan menentukan hukum. Dasar-dasar dan cara-cara menentukan hukum itulah yang disusun dan diolah kemudian menjadi pengetahuan usul fikih. Aplikasi usul fikih pada sebuah ayat dan hadis. 1. Syariat. Di sini saya mengambil syariat berkurban dalam surat Al-Hajj ayat 34 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummati ja'alna mansakan liyadzkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil lanami fa ilahukum ilah wahid falahum aslimu wa basyiril mujbitin, yang artinya, dan tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang-binatang ternak yang telah direzekikan kepada Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserahlah diri kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menurut usul fikih, pada dasarnya setiap perintah dari Allah itu menunjukkan suatu kewajiban. Entah itu puasa, sholat, berkurban, haji, dan lain-lain sebagainya. Bersedekah itu adalah suatu kewajiban bagi kita untuk menjalankannya. Itu. 3. Hukum berkurban. Hukum berkurban adalah sunnah, dan bagi orang yang memiliki harta yang berlebih dipersilahkan untuk berkurban, dan karena setiap harta yang diberikan oleh Tuhan adalah titipan, dan mungkin sebagian dari harta tersebut milik orang lain. Ruang lingkup. Ruang lingkup berkurban ialah termasuk fikih ibadah, karena ini termasuk menyerahkan sesuatu kepada Allah, dari kita kepada Allah, itu termasuk ibadah. Yang kelima, kesimpulan. Nah, kesimpulan Anda tentang perbedaan syariat usul fikih. Syariat adalah hukum dan tata aturan Allah yang ditetapkan bagi hambanya. Nah, usul fikih berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi fikih. Saya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi Anda semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan saya dari Allah dan kekurangan saya ya hanya dari saya. Terima kasih.